Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kenikmatan dan kesehatan bagi kita semua. Salawat salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Nasobini Kisuma selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini izinkan kami untuk membahas materi presentasi tentang kesalahan berhubungan kata tugas. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dayu Ikrimah Ilmi Sabila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kata tugas. Kata tugas adalah suatu jenis kata formal bahasa Indonesia yang memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, sebuah makna tugas akan terlihat jelas apabila dihubungkan dengan kata dalam sebuah kalimat. Sekian pengertian dari kata tugas. Saya Dian Iza Bokoriah, NIM 20410300353 akan menjelaskan tentang ciri apa saja yang dimiliki oleh kata tugas. Kata tugas sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, kata tugas memiliki makna gramatikal tetapi tidak memiliki makna leksikal. Apa yang dimaksud dengan makna gramatikal? Makna gramatikal adalah makna yang dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakainya. Mengapa bisa diubah-ubah? Karena di dalam kata tugas terdapat penambahan kata imbuhan, pengulangan kata, dan pemajmuan kata dalam pembuatan kalimat tersebut. Ciri yang kedua, biasanya bentuk dari kata tugas tidak berubah. Kalaupun dapat berubah, hanya ada beberapa kata yang berubah bentuknya. Ciri yang ketiga, arti dari kata tugas akan lebih jelas jika didampingi oleh beberapa kata lain yang membentuk suatu kalimat. Misal, kata aduh. Kata aduh hanya memiliki satu kata. Jadi, kurang bisa dipahami apa makna dan maksud di dalamnya. Maka dari itu dibutuhkan beberapa kata lain agar membentuk suatu kalimat dan agar para pembaca dapat memahami apa maksud di dalamnya. Contoh kalimatnya seperti aduh, kakiku tertancap duri tajam. Ini berarti orang yang mengatakan kata aduh tengah merasakan rasa sakit akibat kakinya tertancap duri tajam. Susunan dari kalimat tersebut lebih mudah dipahami daripada satu kata yang hanya berdiri sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Doni Darmawan Syahputra dengan NIM 103030054 akan menyampaikan sebuah materi jenis dari kata tugas bagian preposisi. Pengertian preposisi. Preposisi adalah kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Kata yang termasuk ialah di, untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. Kata yang termasuk ialah atas, kepada, akan, dengan, sampai. Baiklah, contoh kata yang salah. Tinggal bersama saya ke sini. Di sini
kata yang salah adalah ke sini. Contoh kata yang benar ialah tinggallah bersama saya di sini. Baiklah, itulah tadi sebuah penjelasan sedikit materi dari preposisi. Alangkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Muhammad Sabdana Ramadan, nomor NIM 204103030047. Saya dari kelompok 5. Saya akan menerangkan tentang konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Konjungsi merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa, semisal kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, ataupun paragraf dengan paragraf. Konjungsi terbagi menjadi 4. 1. Konjungsi koordinatif. Contoh katanya serta dan atau. 2. Konjungsi korelatif. Contoh katanya baik maupun demikian sehingga. 3. Konjungsi antar kalimat. Contoh katanya akan tetapi, biarpun begitu, meskipun demikian. 4. Konjungsi subordinatif. Contoh katanya sejak, jika, bila. Contoh konjungsi dalam kalimat: Lina atau Tika adalah sahabat karib. Itu contoh yang salah. Contoh benarnya, Lina dan Tika adalah sahabat karib. Baiklah, saya Nuril Firdausa, NIM 204103030042. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jenis tugas artikula. Artikula bisa disebut juga dengan kata sandang. Kata sandang adalah jenis kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Kata sandang tidak mengandung suatu arti namun memiliki fungsi. Fungsi kata sandang ialah yang pertama untuk menentukan kata benda, yang kedua mensubstansikan suatu kata. Contoh kata sandang ialah yang, itu, nya, si, edam, hang, dan sang. Di dalam bahasa Indonesia, kata sandang dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya yaitu yang pertama, artikula yang mengacu ke makna kelompok, yang kedua, artikula yang bersifat gelar, dan yang ketiga, artikula yang menominalkan. Contohnya ialah kaum mahasiswa sedang melakukan aksi demo. Penggunaan kata sandang tersebut adalah penggunaan kata sandang yang kurang tepat. Penggunaan kata sandang yang tepat ialah para mahasiswa sedang melakukan aksi demo. Cukup sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya Nufil Firdausa dari kelompok 5, NIM 204103030041. Saya akan menerangkan jenis kata tugas interjeksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interjeksi adalah kata seruan yang mengungkapkan suatu perasaan. Menurut Rida Laksana, interjeksi adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan emosi penutur dengan menggunakan intonasi yang relevan. Pembagian interjeksi menurut bentuknya. 1. Interjeksi sederhana. Contoh, aduh, hai, wahai. 2. Interjeksi turunan. Contoh, alhamdulillah, ampun. Penggolongan interjeksi menurut segi emotif penutur. 1. Interjeksi yang menyatakan imbauan untuk memperhatikan sesuatu. 2. Interjeksi yang menunjukkan rasa terkejut dan takjub. 3. Interjeksi yang mengungkapkan rasa sakit atau sedih. 4. Interjeksi yang menyatakan simpati. 5. Interjeksi yang menyatakan kekesalan dan atau kekecewaan. 6. Interjeksi yang menyatakan perasaan kaget atau terpukul. 7. Interjeksi yang menyatakan pujian dan terima kasih. 8. Interjeksi yang menyatakan rasa tidak suka atau muak. Interjeksi kata seru. Aduh, ayo, asyik, gila, sial, semoga. Contoh kalimat yang salah.
Aduh, kamu baik-baik saja di sana. Yang benar adalah semoga kamu baik-baik aja di sana. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Alwi, NIM 204103030050. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang partikel penegas. Apa itu yang dinamakan partikel penegas? Jenisnya itu ada berapa? Dan contohnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan partikel penegas. Partikel penegas yaitu partikel yang meliputi kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Jadi partikel penegas itu hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya, bukan yang lainnya. Untuk jenis partikel penegas dalam bahasa Indonesia itu ada 4, yaitu kah, lah, tah, dan bud. Untuk contoh partikel penegas itu yaitu adalah merekalah turut mengikuti orasi pagi hari ini. Pada kata merekalah itu yang berimbuhan kata lah itu kurang tepat. Yang lebih tepatnya yaitu mereka pun turut mengikuti orasi pagi hari ini. Jadi pada contoh tersebut sudah jelas kata yang tepatnya pada kata mereka itu bertambahan pun, bukanlah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami presentasikan bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi teman semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.